saya Lucia Diana Vitasari, NIM 1912211021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau cost volume profil analisis merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Karena cost volume profit analisis menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang titik impas dalam unit. Titik impas atau break even point atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik laba sama dengan 0. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Contoh, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan biaya dan laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan, maka manajemen perusahaan perlu mengetahui titik impas dalam unit penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Nikita dengan NIM 1912211048. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis CPP. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap sama dengan laba operasi. Laba operasi hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Berikut contoh perhitungan titik impas dalam unit. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Biasanya perusahaan ingin mendapat laba operasi di atas 0. Analisis CPP menyediakan cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target bisa ditentukan dalam jumlah uang, rupiah, dolar, atau persen. Anggaplah Litir ingin memperoleh laba operasi $60.000. Berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 1912211044. Kelas 3 LSP Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya. Langsung saja saya masuk dengan materi. Di sini ada contoh $60.000 sama dengan $400 dikali unit dikurang 325 dikali per unit sama dikurang $45.000. $105.000 sama dengan $75 dikali per unit, dapatlah 1.400 unit. Target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Sini ada contoh, anggaplah White Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikali dengan kuantitas yang terjual, jadi target laba operasi adalah 15% dari laba dikali jumlah kuantitas. Baik, ini langsung 0,5% dikali 400 unit. 400 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurang 325 dikali per unit dikurang $45.000. Dapat hasil $60 dikali per unit sama dengan $400 dikali unit dikurang 325 per unit dikurang $45.000. Dapat $60 dikali per unit
sama dengan 75 dolar dikali per unit dikurang 45.000 dolar. 15 dolar dikali per unit dapatlah 4.500. 45.000 dolar dapatlah unitnya, yaitu 3.000 unit. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sari Puspita, NIM 191221035. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniah Sekayu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis multiproduk. Analisis biaya, volume, laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah barang atau jasa. Walau lebih kompleks, namun pengoperasiannya tidak berbeda jauh dibandingkan dengan produk tunggal. Contoh, Whittier Company memutuskan untuk menawarkan 2 model mesin pemotong rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual dengan harga $400 dan mesin pemotong rumput otomatis dengan harga $800. Departemen pemasaran yakin sebanyak 1.200 mesin manual dan 800 unit mesin otomatis dapat dijual tahun depan. Proyek laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Pos laba rugi, mesin manual, mesin otomatis, dan total. Penjualan $480 dan mesin otomatis $640. Totalnya adalah $1.120. Dikurangi beban $390.000 dan untuk mesin otomatisnya $480. Totalnya adalah $870.000. Dan variabel margin $90.000 dan $160.000, totalnya adalah $250.000. Dikurangi beban tetap langsung margin produk yaitu $30.000 dan $40.000, totalnya adalah $70.000. Dikurangi beban tetap umum laba operasi yaitu $60 dan $120, totalnya adalah $180.000. Dikurangi $26.250, totalnya adalah $153.750. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.